Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas kimia. Tentunya tetap bersama Miss Aida. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih, Miss? Oke teman-teman, kita akan membahas tentang soal-soal dari kesetimbangan kimia ya. Nah, salah satunya yaitu ada soal tentang menentukan harga Kc dan Kp. Oke ya teman-teman, ingat kembali, Kc ini bisa dicari jika di dalam suatu persamaan reaksi yang diketahui itu dalam fase gas dan juga aqueous. Sedangkan Kp bisa dicari jika di dalam suatu persamaan reaksi fase dari suatu reaksinya yaitu gas semua. Jadi kalau misalnya yang ditentukan harga Kc dan Kp, tentunya di dalam persamaan reaksi harus gas semua ya teman-teman, karena kita merujuk kepada Kp, di mana dia harus gas semua. Nah, di sini ada soal. Dalam volume 2 liter dimasukkan 1,6 mol HCl dan dibiarkan mengalami kesetimbangan menurut reaksi 2HCl dalam fase gas menjadi gas hidrogen dan gas klorin. Nah, dalam keadaan setimbang terdapat 0,4 mol Cl2. Di sini diminta menentukan harga Kc dan Kp, derajat disosiasi, dan jika dalam kesetimbangan dimasukkan 0,6 mol gas HCl, maka tentukan komposisi setelah setimbang. Oke teman-teman, pertama kita cari dulu yang soal A. Tentukan harga Kc dan juga Kp. Simak dengan baik ya penjelasannya. Nah, perhatikan ya teman-teman. Untuk menentukan harga Kc dan juga Kp, pertama kita cari dulu mula-mulanya berapa, yang bereaksinya berapa, dan yang setimbang itu berapa mol. Nah, di soal diketahui awal mula HCl yang dimasukkan di dalam suatu reaksi sebanyak 1,6 mol. Makanya kita tulis di bagian M atau mula-mula di sini HCl sebanyak 1,6 mol. Sedangkan gas hidrogen dan juga gas klorin pada saat mula-mula itu belum terjadi reaksi, sehingga di sini mula-mulanya masih kosong karena belum direaksikan. Nah, sedangkan setelah direaksikan, HCl akan mengalami penguraian, di mana di sini yang diketahui datanya terdapat dalam keadaan setimbang 0,4 mol gas klorin. Nah, berarti yang diketahui yang gas klorin terlebih dahulu pada keadaan setimbang, simbolnya adalah S, yaitu 0,4 mol. Nah, untuk di bagian produk, ya, produk itu setelah tanda panah ya teman-teman. Pada bagian produk di sini itu dijumlahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini sudah diketahui 0,4 mol, maka 0,4 mol itu di atasnya berapa ditambah berapa, biar hasilnya sama dengan 0,4 mol. Sedangkan ini kan di atasnya mula-mulanya kosong ya teman-teman. Maka kosong ditambah berapa biar sama dengan 0,4 mol. Maka jawabannya adalah 0,4 mol. Maka di sini yang bereaksi gas klorin ada sebanyak 0,4 mol. Nah, di sini koefisien dari Cl2 itu kan 1 ya teman-teman. Jadi pastikan bahwa di dalam suatu persamaan reaksi ini sudah setara. Nah, kalau di sini sudah setara, ketika misalnya di sini ini koefnya Cl2 itu kan 1, H2 pun di sini 1. Ketika dia koefnya sama, maka nilai atau jumlah mol yang bereaksi itu tetap sama ya teman-teman, sehingga gas hidrogen mengalami penguraian sebanyak 0,4 mol juga. Nah, sedangkan pada bagian gas asam klorida di sini itu terdapat sebanyak 2 molekul ya. Di sini ada 2 koefnya ya teman-teman. Nah, maka kalau dia 2, dia akan berbeda dengan yang tadi yang diketahui sebagai patokan di gas klorin, di mana gas klorin patokannya hanya 1 ya teman-teman untuk koefnya. Maka cara mencarinya adalah menggunakan rumus ini yang sudah Miss berikan yang di dalam kotak, di mana mol yang dicari itu sama dengan koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang sudah diketahui. Nah, di sini koef yang dicarinya itu adalah ini, karena kita sedang mencari gas HCl, maka koef yang dicarinya adalah 2. Maka kita tulis di sini 2. Nah, per
di sini adalah COF yang diketahui. Sedangkan COF yang diketahui tadi yang menjadi patokan utama adalah gas klorin. Sedangkan di sini gas klorin memiliki COF-nya 1, maka kita tulis di sini COF-nya 1. Dikalikan dengan mol yang diketahui. Nah, mol yang diketahuinya dari gas klorin juga yaitu ada sebanyak 0,4. Maka kita dikalikan dengan 0,4. Jadi 2/1 dikali 0,4 hasilnya adalah 0,8 mol. Nah, sedangkan untuk bagian reaktan atau yang di sebelum tanda panah, untuk mula-mula dengan reaksinya itu dikurangi ya teman-teman, bukan dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya untuk bagian produk. Nah, ini karena reaktan kita kurangi 1,6 mol dikurangi 0,8, maka hasil setimbangnya adalah 0,8 mol. Jadi di sini fungsinya yang MRS ini adalah untuk mencari nilai mol pada saat setimbang. Karena nilai yang saat setimbanglah yang akan dimasukkan ke dalam rumus KC. Nah, di mana di sini untuk rumus KC sendiri ya teman-teman, KC itu adalah konsentrasi dari pengalian produk ya, dibagi dengan konsentrasi perkalian dari reaktan berpangkat semuanya ya, baik produk ataupun reaktan itu berpangkat koefisiennya. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan bahwa produknya itu adalah gas hidrogen dan juga gas klorin. Maka kita tulis konsentrasi dari gas hidrogen dikalikan dengan konsentrasi dari gas klorin. Nah, lalu dibagi dengan konsentrasi dari gas HCl. Nah, kalian perhatikan seluruhnya baik produk ataupun reaktan harus berpangkat koefisien. Dimana di sini koef dari gas hidrogen itu adalah 1. Makanya di sini ditulis pangkat 1, tapi karena 1 maka tidak ditulis. Nah, lalu si gas Cl2 juga sama, karena 1 maka di sini tidak ditulis. Sedangkan HCl memiliki koef 2, maka di atasnya ditulis pangkat 2. Nah, setelah sudah kalian tulis ke dalam bentuk rumus ini persamaan reaksinya, maka tinggal kalian masukkan angkanya. Angka yang dimasukkan di dalam persamaan ini adalah angka pada saat mol setimbang, bukan mol mula-mula atau juga reaksi ya teman-teman. Nah, di sini untuk mol yang setimbang untuk H2 adalah 0,4 mol. Ingat, di sini satuannya masih mol. Sedangkan ini tanda kurung siku yang ada di sini menandakan dia molaritas atau yang disebut dengan konsentrasi. Dimana untuk mencarinya adalah dengan rumus mol per liter ya, N per V. Nah, di sini N-nya itu yang ini, mol ya, satuannya mol berarti pada saat setimbang adalah 0,4 dibagi dengan volumenya. Volume sudah diketahui di soal yaitu 2 liter, maka dibagi 2. Begitupun dengan HCl yaitu di sini pada saat setimbangnya 0,4 mol dibagi dengan 2 liter ya. Nah, dibagi HCl yaitu pada saat setimbang ada 0,8 mol dibagi dengan volumenya sama yaitu 2 liter, tinggal berpangkat koefnya yaitu adalah 2 ya teman-teman. Nah, setelah dihitung, dikali dan juga dipangkatkan serta dibagi, maka didapatlah hasil KC-nya sebanyak 0,25. Untuk mencari KC seperti itu ya teman-teman, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dilanjutkan kembali untuk mencari KP. Jika KC sudah diketahui dan kalian diminta untuk mencari nilai KP, maka dengan rumus yang mudah, yaitu dengan menggunakan rumus KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Bisa kalian cari, ini adalah rumus hubungan antara KC dan juga KP. Jadi kalau KC-nya sudah diketahui bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Tapi kalau KC-nya belum diketahui, maka kalian tidak bisa langsung menggunakan rumus ini. Ini rumus cepatnya. Nah, di mana KP itu adalah tetapan parsial atau tetapan gas, KC adalah tetapan konsentrasi, R itu adalah tetapan gas ideal dengan nilai tetapan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, sedangkan T di sini adalah suhu dalam satuan Kelvin. Dimana kalau dalam satuan Kelvin maka kalian harus mengkonversi terlebih dahulu dari Celsius untuk menjadi Kelvin, yaitu derajat Celsius ditambah 273, barulah didapat satuan Kelvin. Nah, delta N yang dimaksud di sini adalah jumlah koef produk dikurang koef reaktan ya. Ini adalah selisih dari koef produk dengan reaktan. Nah, lalu untuk menjawab yang KP-nya dari soal ini, yaitu kita masukkan saja ke rumus, di mana KC tadi sudah didapat 0,25,
R-nya yaitu adalah ketetapan 0,082 dikali dengan T. T di sini sudah diketahui ya, ini suhunya 27 derajat Celcius. Maka kita harus konversikan dulu ke Kelvin, yaitu 27 ditambah dengan 273. Maka didapatlah hasil suhunya 300. Nah, dilanjut lagi dengan delta N. Delta N di sini kan tadi selisih ya, jumlah koef dari produk dikurang jumlah koef reaktan, di mana jumlah koef produknya adalah ini ya teman-teman, ini untuk yang H2 ada 1, yang Cl2 ada 1. Maka 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan jumlah koef reaktannya di sini hanya ada di HCl, berarti 2 ya. Jadi, untuk selisihnya atau delta N-nya adalah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ketika 0,082 dikali 300 berpangkat 0, berapapun itu yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1 ya teman-teman. Jadi di sini tinggal 0,25 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 0,25. Jadi KC itu sama dengan KP. Mudah kan teman-teman? Oke, semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke anak soal yang selanjutnya ya. Kalau yang tadi yang A kita sudah bisa menemukan nilai KC dan juga KP. Nah, selanjutnya yang di soal B yang ditanyakan adalah derajat disosiasinya atau yang disimbolkan dengan alfa. Nah, mari kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Soal ini sebenarnya mudah ya teman-teman. Kalian tinggal mengikuti yang tadi yang sudah kalian cari ya. Tadi kan kita sudah mencari nilai MRS, caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Ini yang soal yang di A. Nah, dari MRS ini kita tinggal masukkan ke rumus dari derajat disosiasi itu sendiri ya teman-teman. Dimana rumus dari derajat disosiasi adalah alfa sama dengan mol yang bereaksi. Nah, mol yang bereaksi di sini adalah mol dari reaktan ya teman-teman. Ingat, di sini mol yang bereaksi adalah mol reaktan dan hanya reaktan, bukan pada bagian produk ya. Ingat, ini adalah punyanya reaktan. Begitupun dengan mol mula-mula. Nah, mol mula-mulanya juga adalah punyanya reaktan. Jadi di sini untuk produk itu tidak berlaku ya teman-teman. Nah, artinya kalian harus mencari pada bagian R atau yang bagian reaksi, mol yang di reaktannya itu berapa, dan yang mol pada saat mula-mula atau yang simbolnya M pada suatu reaksian MRS itu berapa. Nah, di sini kalian tinggal lihat ya, di sini yang disebut reaktan itu adalah gas HCl, di mana yang mol bereaksinya ini ya, kalian lihat di bagian R, di sini yang bereaksi ada sebanyak 0,8 mol, maka tinggal kalian masukkan ke sini 0,8 mol, sedangkan mol mula-mulanya dari yang reaktannya di bagian M sini yaitu ada sebanyak 1,6 mol. Tinggal kalian masukkan juga ke rumus. Nah, tinggal 0,8 mol dibagi dengan 1,6 mol itu sama aja dengan 1/2. Nah, 1/2 ini sebenarnya ini udah jawaban ya teman-teman. Jadi kalian tinggal menyesuaikan dengan option yang ada. Jika itu multiple choice, jika yang diminta adalah pecahan, berarti jawabannya adalah 1/2. Tapi kalau yang diminta dalam bentuk desimal, berarti jawabannya tinggal kalian konversi ya dari pecahan ini menjadi desimal. Maka 1/2 itu nilainya adalah 0,5. Tapi jika yang diminta dalam bentuk persentase, maka tinggal kalian kalikan 1/2 dikali dengan 100% jika yang diminta dalam bentuk persentase, maka didapat hasilnya yaitu adalah 50%. Mudah bukan teman-teman? Semoga kalian mudah memahaminya ya. Dan kita lanjut lagi untuk anak soal selanjutnya, yaitu di soal yang C ditanyakan bahwa jika dalam kesetimbangan dimasukkan 0,6 mol gas HCl, maka tentukanlah komposisinya setelah setimbang. Nah, kalau ada pertanyaan komposisi, artinya kalian cari nilai mol masing-masing dari senyawa yang ada di persamaan reaksi ini, baik gas asam klorida ataupun gas hidrogen dan juga gas klorin. Nah, cara menjawabnya teman-teman perhatikan dengan baik ya. Pertama,
kita tuliskan dulu persamaan reaksinya yang sudah setara. Setelah itu, kalian cari mula-mula reaksi dan pada saat setimbangnya seperti biasa ya, MRS. Oke teman-teman. Nah, untuk bagian mula-mulanya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu diambil dari nilai yang mula-mula yang diketahui di soal, akan tetapi mula-mula untuk soal C ini, karena dia ya, jika dalam keadaan setimbang dimasukkan 0,6 mol gas HCl lagi, jadi ditambahkan lagi sebanyak 0,6 mol. Nah, artinya kalian ini bersambung dari yang soal A. Yang di soal A kan didapat pada keadaan setimbang mol HCl yaitu 0,8 mol. Jadi dipakai dari yang keadaan setimbang ini 0,8 mol ditambah dengan 0,6 mol yang ada di soal yang ada di bagian C ini. Jadi 0,8 mol pada saat setimbang yang di awal ditambah dengan 0,6 mol lagi, maka didapatlah nilai HCl sebanyak 1,4 mol. Begitupun untuk nilai mula-mula gas hidrogen dan juga gas klorin itu didapat dari yang keadaan setimbang pada awal mulanya ya, yang di sini yang ada di soal A itu kalian tulis untuk yang di bagian soal C. Perbedaannya letaknya di bagian mula-mula ya teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk yang bagian reaksi. Di bagian reaksi ini jika di dalam keadaan setimbang ini dimasukkan kembali 0,6 mol gas HCl, dia belum diketahui reaksi yang berlangsungnya. Maka untuk yang reaksinya, HCl-nya itu kita simbolkan dengan X, sedangkan untuk gas hidrogennya, ingat rumus yang sebelumnya ya, kalau mol yang mau dicari berarti koef yang mau dicari, ini berarti koefnya 1. Nah, per koef yang sebagai patokannya yaitu di HCl yaitu 2, jadi ditulis 1/2, dan nilai mol yang dijadikan patokan yaitu pada saat R atau reaksi di HCl yaitu X, maka ditulis X. Jadi untuk yang bagian H2 yang bereaksi adalah 1/2X. Nah, untuk yang gas klorin, karena dia sama-sama memiliki koefisiennya 1, maka yang bereaksinya pun sama dengan yang ada di H2, yaitu sama-sama 1/2X. Dan ingat kembali ya teman-teman, kalau yang ada di bagian reaktan itu dikurangi ya, sedangkan kalau yang di bagian produk, bagian mula-mula dan reaksinya itu dijumlahkan. Nah, tinggal kalian tulis berarti yang di sini mula-mula dikurang reaksi, maka didapatlah setimbangnya 1,4 mol dikurangi X. Nah, sedangkan yang ini adalah 0,4 mol ditambah 1/2X untuk gas hidrogen. Sedangkan untuk gas klorin pada saat setimbangnya juga sama, yaitu 0,4 mol ditambah 1/2X. Nah, ini pada saat setimbangnya jika ditambahkan 0,6 mol gas HCl pada saat kesetimbangan. Nah, lalu kita masukkan lagi ke rumus KC. Seperti biasa ya, KC itu adalah perkalian dari konsentrasi produk berpangkat koefisien dibagi dengan perkalian konsentrasi dari reaktan berpangkat koefisien. Nah, di sini produknya kan tadi ya dari gas hidrogen dan juga gas klorin. Pangkatnya adalah pangkat 1 karena di sini koefnya adalah 1 dibagi dengan konsentrasi reaktan dari HCl berpangkat 2 karena di sini koefnya adalah 2. Nah, setelah ini kita masukkan ya teman-teman KC. Sebelumnya di soal A kita sudah dapat nilai KC-nya yaitu 0,25. Nah, dari sini kita masukkan, maka nilai KC sebelumnya pada saat setimbang adalah 0,25. Nah, lalu dilanjutkan di sini untuk gas hidrogennya pada saat setimbang ketika ditambah 0,6 mol gas HCl didapat 0,4 plus 1/2X ditulis di sini. Begitupun untuk ini ya, konsentrasi dari gas klorin juga sama, 0,4 ditambah 1/2X dibagi dengan nilai setimbangnya dari HCl yaitu 1,4 mol dikurangi X. Nah, setelah itu kalian perhatikan di sini
Untuk bagian H2 dan juga Cl2 itu memiliki angka yang sama-sama 0,4 ditambah 1/2x. Maka kita bisa tuliskan 0,4 ditambah 1/2x berpangkat 2. Karena ini sama aja ya, karena ini ketika dikalikan sama dengan 0,4 ditambah 1/2x kuadrat. Nah, ketika di sini menjadi kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadratnya bisa dengan cara 0,25-nya kita akarkan. Nah, supaya akar dengan kuadrat ini hilang. Nah, nanti yang ini kuadratnya hilang, jadi hanya tinggal 0,4 ditambah 1/2x. Nah, ini per 1,4 min x-nya tetap. Lalu kita lanjutkan perhitungannya. Di sini yang pembagi pindah ruas jadi pengali, jadi 0,5 dikali 1,4 min x. Nah, yang ini tetap 0,4 ditambah setengah x. Lalu kita kali pelangi ya teman-teman. 0,5 dikali 1,4 hasilnya 0,7, dilanjut lagi 0,5 min x, hasilnya adalah min 0,5x, sama dengan ini tetap 0,4 ditambah 1/2x. Nah, sekarang yang satuannya sama, yaitu tidak ada x-nya, itu kita gabungkan, berarti di sini ada 0,7. Lalu yang 0,4 ini kita pindah ruas, yang awalnya plus menjadi min. Dilanjut lagi di sini ada setengah x, dan yang pindah ruas adalah min 0,5x, dari min menjadi plus, jadi plus 0,5x. Nah, lalu 0,7 dikurang 0,4 hasilnya adalah 0,3, sedangkan ini setengah x ditambah 0,5x hasilnya adalah 1x, jadi didapatlah nilai x adalah 0,3. Nah, setelah x didapat, maka kita bisa mencari nilai mol dari HCl, mol dari H2, mol dari Cl2. Nah, untuk mencari mol HCl kan tadi didapat di saat timbang 1,4 dikurang x, maka tinggal kalian ganti x-nya dengan angka 0,3, 1,4 dikurangi 0,3, maka didapatlah hasil 1,1 mol. Sedangkan mol H2 yaitu dari rumus timbangnya 0,4 ditambah 1/2x, x-nya dirubah menjadi 0,3 dikali 1/2 ditambah 0,4 didapatlah hasil 0,55 mol. Karena mol Cl2 itu memiliki koef yang sama dengan H2, maka dia memiliki nilai mol yang sama, yaitu 0,55 mol. Itu ya teman-teman untuk cara mencari komposisi masing-masing nilai mol dari HCl, H2, dan juga Cl2. Semoga kalian mengerti ya. Teman-teman, selanjutnya lagi kita ada contoh soal tentang Kp. Nah, di mana di soal ini diketahui sebanyak 10 mol gas POCl3 dimasukkan ke dalam wadah dan terurai sebanyak 8 mol menghasilkan gas oksigen dan juga gas PCl3. Di mana campuran gas pada saat setimbang akan menimbulkan tekanan sebanyak 2,8 atmosfer. Hitunglah nilai Kp-nya. Nah, Kp yang ini beda versi ya dengan nilai hubungan Kp dengan Kc, karena di sini tidak diketahui nilai Kc-nya. Jadi kita langsung mencari Kp. Nah, untuk Kp, syarat yang pertama adalah pada suatu persamaan reaksi wajib fase gas, dan hanya berlaku untuk fase gas. Jika ada fase yang selain gas, maka dia tidak bisa dicari nilai Kp-nya. Itu ya teman-teman. Dan di sini di soalnya diketahui ada gas POCl3. Ini kita tuliskan persamaan reaksinya. Nah, selanjutnya dia akan terurai. Terurai berarti tanda panah ya, menghasilkan gas oksigen. Ini gas juga ya teman-teman fasenya. Oksigen itu lambangnya O2, dan gas PCl3, dan itu tanda plus. Terus ada PCl3 dalam fase gas. Artinya semuanya di dalam persamaan reaksi ini fasenya gas. Artinya dia bisa dicari nilai Kp-nya. Nah, sebelum kita mencari Kp, kita harus setarakan terlebih dahulu ya. Awalnya di sini POCl3 aja ya kan teman-teman. Nah, terus ini menjadi O2 dan PCl3. Di sini jumlah O itu adalah 2 ya kan teman-teman untuk oksigen. Nah, makanya O yang ada di sini pun harus 2. Awalnya dia 1, maka di sini untuk setara dikalikan dengan koef 2. Nah, kalau di sini dikalikan 2, maka nilai P-nya juga 2, Cl-nya di sini ada 6.
maka nilai PCl3-nya di sini supaya 2, P-nya kita kalikan dengan 2 OF-nya, supaya Cl-nya juga menjadi 6. Barulah mereka setara kanan dan kiri. Setelah kalian setarakan, sama ya seperti mencari Kc, yaitu cari dulu nilai MRS-nya, mula-mula reaksi dan keadaan setimbangnya. Nah, di sini mula-mula diketahui ada 10 mol gas POCl3. Kita tulis mula-mulanya 10 mol. Dilanjut lagi dengan nilai pada keadaan mula-mula untuk nilai O2 itu awalnya masih kosong, dan juga nilai PCl3 itu masih kosong karena dia belum direaksikan. Ingat selalu ya teman-teman, pada keadaan mula-mula untuk yang di bagian produk itu masih dalam keadaan kosong, kecuali yang soal C yang tadi. Nah, selanjutnya kita cari nilai yang bereaksi. Nah, untuk yang bereaksi di sini sudah dibilang ya teman-teman di soal, ketika di POCl3 ini dimasukkan ke dalam wadah, dia akan terurai sebanyak 8 mol. Nah, inilah yang bereaksi. Jadi POCl3-nya bereaksi sebanyak 8 mol. Kita tulis di sini 8 mol. Ingat, untuk di bagian reaktan mendapatkan setimbang itu dengan cara dikurangi. Jadi 10 mol dikurangi 8 mol hasilnya adalah 2 mol. Nah, lalu bagaimana Miss cara mencari nilai keadaan reaksi yang ada di gas oksigen? Caranya seperti sebelumnya teman-teman. Di sini untuk mencari mol yang dicari sama dengan OF yang dicari, yaitu adalah 1 ya, di sini OF dari O2-nya 1 dibagi OF dari yang patokan. Nah, patokan yang sudah ada nilainya adalah POCl3, maka dia OF-nya adalah 2. Maka kita tulis per 2 dikali dengan mol yang menjadi patokannya yang sudah ada nilainya, yaitu POCl3, sehingga bisa dijadikan patokan, nilainya adalah 8, maka kita kalikan dengan 8, jadi 1 per 2 dikali 8 hasilnya adalah 4 mol. Nah, ini 0 ditambah 4 mol, ingat ini di produk itu selalu ditambah ya teman-teman, jadi 0 ditambah 4 mol hasilnya adalah 4 mol. Dilanjut lagi dengan PCl3, karena dia di sini OF-nya sama-sama 2 dengan yang dijadikan patokan, maka nilainya sama, yaitu adalah 8 mol, atau bisa ditulis 2 per 2 dikali 8 mol hasilnya adalah 8 mol. Nah, 0 ditambah 8 mol hasilnya adalah 8 mol. Nah, kalau untuk di bagian KP atau tetapan parsial, kalian harus menulis dan mencari nilai total dari keadaan setimbang. Nah, untuk mencari nilai total keadaan setimbang, kalian bisa jumlahkan. Di saat setimbang ini ya, nilainya yaitu ada 2 mol ditambah 4 mol ditambah 8 mol, maka dapatlah hasil total setimbangnya yaitu 14 mol. Nah, selanjutnya sebelum kalian mencari nilai KP dengan rumus nilai tekanan pada saat produk berpangkat OF dibagi dengan tekanan pada saat reaktan berpangkat OF, kalian harus mencari dulu tekanan masing-masing. Karena di sini baru keadaan setimbang ya, baru mol, belum pada keadaan tekanannya. Jadi kalian cari tekanan itu simbolnya P ya, P-nya itu ada dari POCl3, rumusnya adalah mol dari yang mau dicari ya di sini. Karena yang mau dicarinya adalah POCl3, maka molnya adalah mol POCl3 dikali dengan nilai tekanan total dibagi dengan mol total pada saat setimbang. Nah, di sini mol POCl3-nya saat setimbangnya adalah 2 mol dikali dengan tekanan total. Tekanan total sudah diketahui di soal ya di sini teman-teman, yaitu 2,8 atmosfer dibagi dengan mol total setimbang, yaitu nilainya tadi yang sudah kita cari ada 14 mol. Nah, sehingga nilainya 2 dikali 2,8 dibagi 14 mol, hasilnya yaitu 0,4 atmosfer. Mol dengan mol di sini bisa dicoret, sehingga satuannya yang berlaku adalah atmosfer karena tekanan itu satuannya adalah atmosfer. Dilanjut lagi mencari tekanan dari PCl3. Nah, caranya sama, karena di sini yang ditanyakan PCl3, maka tinggal diganti, molnya adalah mol PCl3. Nah, di sini mol PCl3 saat setimbang yaitu adalah 8 mol. Kalian tinggal tulis 8 mol dibagi mol total setimbangnya yaitu 14 mol. Mol dengan mol ini habis ya, dicoret. Nah, lanjut lagi dikali dengan 2,8 atmosfer untuk tekanan totalnya, maka didapat nilainya yaitu 1,6 atmosfer. Nah, dilanjut lagi untuk tekanan oksigen.
PO2 caranya sama, tinggal kalian ganti molnya yaitu menjadi mol O2 saat setimbang, nilainya yaitu 4 mol. Nah, mol dengan mol pada saat setimbang yang totalnya itu bisa dicoret ya teman-teman, dikali dengan 2,8 atmosfer dan dapatlah hasil 0,8 atmosfer. Jika nilai tekanan dari ketiga senyawanya sudah diketahui, sudah kalian cari gitu ya teman-teman, maka kalian bisa masukkan ke rumus Kp. Nah, di sini Kp sama ya, produk tekanan pada saat produk ada PO2 berpangkat koefnya, yaitu di sini koefnya 1 ya teman-teman kalau tidak ditulis, dikali dengan tekanan dari PCl3 dengan pangkat 2 ya teman-teman, karena koefnya 2 dibagi dengan tekanan dari POCl3 dengan koefnya sebanyak 2. Nah, tinggal kalian masukkan tekanan dari oksigen tadi ya, nilainya adalah 0,8 atmosfer. Ini kalian tulis di sini 0,8 pangkat 1 dikali. Nah, di sini PCl3 yaitu ada 1,6. Nah, ini kalian tulis di sini 1,6. Setelah itu berpangkat 2 ya, lalu dibagi. Nah, di sini POCl3 nilainya adalah 0,4 atmosfer. Nah, kalian tinggal tulis di sini 0,4 berpangkat 2. Setelah itu kalian pangkatkan, lalu kalian kali dan kalian bagi, maka didapatlah hasil 12,8 untuk nilai Kp. Itu ya teman-teman, cara mencari Kp tanpa diketahui nilai Kc-nya. Jadi kalian harus mencari tekanan masing-masing dari suatu senyawanya. Semoga kalian bisa mengerti ya. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari contoh soal Kc dan juga Kp. Semoga kalian mudah mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes you need to